Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, sesama penderita GERD dan anxiety, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Nah, jadi di kesempatan kali ini saya sharing kepada teman-teman. Kebetulan saat ini saya bersama teman kita yang mengalami GERD anxiety psikosomatis. Nah, jadi teman kita ini sudah berapa lama terkena? Kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kurang lebih 1 tahun. Nah, jadi teman kita yang satu ini sudah hampir 80% sembuh dari GERD anxiety psikosomatis. Nah, jadi teman kita ini selalu saya memberikan motivasi, dorongan supaya bisa keluar dari GERD anxiety. Nah, kita sharing pengalaman saja, apa saja sensasi yang paling berat menurut dia yang dia alami. Nah, jadi sensasi apa yang paling berat dirasakan? Nama teman kita ini adalah Bung Tony. Jadi ada channel YouTube-nya Oni Kreator. Nah, jadi teman kita Oni Kreator. Nah, jadi bisa dicari teman-teman. Ini juga teman kita seperjuangan mengalami GERD anxiety psikosomatis. Teman-teman itu tidak sendiri, tapi alhamdulillah Bang Oni ini sudah 80% sudah bisa beraktivitas, naik motor, sudah perasaan takut itu sudah mulai berkurang. Ingat saja sedikit sensasi apa saja yang paling berat, yang paling menakutkan yang dia rasakan. Nah, jadi bagaimana pendapat sensasi yang paling berat yang dirasakan? Nah, yang paling berat itu menurut saya itu rasa takut dalam artian takut mati itu. Awal-awal itu pas saya terserang GERD itu, awalnya itu sakit dari ulu hati, terus rasa mau muntah terus gitu. Sampai-sampai nggak bisa napas gitu. Hampir rasanya itu saya mau mati, nggak bisa napas sudah itu. Perasaan takut mati itu ya memang luar biasa. Saya juga pernah mengalami, saking takutnya memang saya tutup kepala saya itu pakai bantal karena perasaan takut mati, tapi tidak mati-mati. Nah, jadi ini adalah yang paling anehnya ketika kita mengalami psikosomatis, takut mati tapi tidak mati-mati. Nah, jadi untuk teman-teman. Terus selanjutnya sensasi yang paling berat yang paling berat itu nggak ada tenaga gitu kan, perasaan lemas ya, lemas, tidak ada tenaga, badan lemas gitu. Betul. Itu yang menyebabkan saya itu habis pikir lah, nggak bisa menjalankan tugas sampai itu nggak kebayang mau selesai skripsi atau enggak itu. Jadi itu waktunya itu kan pas skripsi gitu, waktu sakit itu. Jadi teman kita ini baru semester 7 ya, semester 7 sudah skripsi, sudah selesai, tinggal wisuda. Nah, jadi perjuangan sangat luar biasa, alhamdulillah bisa dilewati. Terus untuk bisa mencapai 80% kesembuhan itu kita berbagi kepada teman kita yang belum sembuh, apa saja tips-tips yang bisa di-sharing kepada teman-teman kita, yang bisa berikan teman kita itu motivasi supaya bisa kita beraktivitas kembali, bisa normal lagi. Apa saja obat yang pernah diminum atau apa saja sugesti atau apa yang dilakukan sehingga bisa sembuh begitu. Oke, baik, yang pertama itu kita harus tetap mengingat Allah ya, yang pertama sebagai umat muslim juga kan. Betul. Yang kedua kita konsultasi ke dokter, dan yang kedua yang saya gunakan itu adalah obat sasar. Tidak selamanya saya pakai Obat dokter. Ya. Berarti alternatif tertentu saya pakai juga. Dan juga itu teman-teman itu bisa hilangkan pikiran yang buruk itu. Itu yang menyebabkan naik asam lambung naik. Jadi pikiran itu dipasang berat cemas stres itu kan, jadi bisa mengakibatkan asam lambung itu naik kan. Ya, benar. Betul. Jadi nah itu saja mungkin tip yang yang bisa sharing, yang bisa di-share kepada teman kita. Yang pertama itu dekatkan diri kepada Allah, yang kedua adalah berobat, baik itu obat alternatif, obat dokter. Mungkin teman-teman ada saja dokter yang bisa menurut teman-teman itu merasa nyambung, merasa nyaman, memberikan motivasi, karena tidak semuanya. Saya itu 2 tahun lebih saya mengalami psikosomatis ini. Saya sudah keliling kota, keliling dari timur sampai barat mencari dokter, tapi tidak ada perubahan. Nah, jadi tapi setelah saya
setelah saya berpikir, sudah mulai merubah pola pikir saya menjadi lebih pasrah, lebih ikhlas, lebih sabar. Alhamdulillah, itu sebenarnya obatnya. Yang dokter alternatif itu hanya bisa membantu, tapi yang bisa menyembuhkan diri kita, semangat kita. Bagaimana? Benar. Semangat kita yang lebih besar gitu. Semangat kita yang lebih besar. Jangan sampai ada pikiran yang buruk, itu harus dibuang. Intinya ini adalah perasaan takut ya. Nah, benar. Tidak, perasaan takut, perasaan cemas ini harus betul-betul dibuang, harus betul-betul dihilangkan dari diri kita. Kalau mau sehat dan total dari itu, kerjakan yang menurut teman-teman itu yang disukai, Jadi, yang membuat senang, gembira. Betul. Kita alihkan, kita menghilangkan rasa pikiran buruk kita itu. Kita alihkan dengan hal-hal positif yang bisa kita lakukan, karena itu adalah hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran. Contohnya teman kita yang satu ini kesibukannya setiap hari sebagai operator di madrasah. Jadi ini adalah kesibukan teman kita yang satu ini. Ya, betul. Nah, jadi untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif, alhamdulillah teman Adinda ini lebih cepat sembuh daripada saya. Saya itu 2 tahun dan dia ini ya baru 1 tahun lebih lah sedikit. Nah, tapi alhamdulillah dia itu progresnya sangat cepat karena saya itu selalu memberikan dorongan, motivasi supaya cepat. Kalau dulu saya itu tidak berani keluar, tapi untuk Adinda ini cepat dia bisa berani, cepat dia berani keluar beraktivitas, naik motor tidak takut. Saya itu dulu takut naik motor, saya dulu itu keringat ini semua ada. Kalau saya sih paksakan caranya, paksa saya kalau ke kampus itu saya naik motor itu harus paksa gitu. Harus enggak harus dipikirkan itu memang dipaksa ya. Iya. Kita ini memang penyakit apa yang tidak bisa ketika kita bersama orang tidak bisa dibilang penyakit kuning, udah dibilang asam lambung, udah penyakitan kena orang itu nggak tahu. Nah, makanya kita bingung penyakit ini. Ada yang bilang kena sihir, kena santet, jadi ada yang bilang penyakit kuning. Terus kita disuruh minum obat. Positifnya saja itu kita ambil ini ujian dari Allah saya. Kita beli obat ini, beli obat itu, tapi tidak ada perubahan. Memang itu anehnya. Tapi setelah kita tahu cukup dengan air putih, terapinya cukup madu, kita bisa kembali normal. Sebenarnya ini adalah tergantung dari pola pikir kita, tergantung dari semangat kita. Banyak teman kita yang terkena anxiety psikosomatis ini, tapi dia tidak tahu ilmunya, apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara menyikapi sensasi yang dia rasakan. Nah, itu teman-teman ketika mau sembuh, mau cepat keluar. Ini sebenarnya masih banyak pengalaman yang bisa kita sharing terkait dengan psikosomatis anxiety disorder ini, hal-hal yang dapat memberikan, karena untuk kita sebenarnya motivasi ya. Iya, motivasi. Harus lebih banyak motivasi lah. Motivasi teman-teman atau rekan-rekan dekat. Bagaimana kalau kita ada orang yang ngomong terhadap diri kita, terus ngomong negatif terhadap diri kita, itu pasti kita pikirkan itu yang menyebabkan nanti naik. Nah, jadi kita itu kumat lagi kan, karena drop, karena pikiran itu yang memicu pikiran. Jadi ada orang yang mengatakan Anda terkena ini, Anda terkena itu, wah kita semakin cemas, semakin panik, jadi kita kambuh lagi kan, pikiran kita tidak mampu, kita tidak bisa tidur. Iya. Terus bagaimana dengan kualitas tidur yang tiap malam itu? Apakah ada kendala? Alhamdulillah kalau sekarang itu bisa nyenyak tidur. Kalau dulu tuh susahnya minta ampun. Sampai saya guling sana kemari itu. Tidak bisa tidur ya? Iya. Tidak bisa pokoknya. Tidak bisa tidur. Memang ini kendalanya ketika kita mengalami ini. Mudah-mudahan teman-teman yang dari luar sana bisa mengimbangi lah kesehatannya. Nah, memang seperti kita kan. Memang ini kendala kita kan, ketika kita mengalami psikosomatis pasti kita sulit tidur. Iya. Sulit tidur pasti itu. Ketika kita juga pas tengah malam itu bangun, sering sekali jantung kita itu berdebar. Nah, ini adalah memang lucu tapi ya sakit. Karena orang itu menilai, kadang kita dilihat seperti orang tidak sakit, tapi kita itu sakit. Nah itu memang ketika kita mengalami psikosomatis anxiety. Kelihatan kita sehat, tapi dari diri kita yang kita rasakan itu benar-benar sakit. Kita dibilang sama orang atau orang tua, kita dikatakan seperti
sakit bohongan, nah seperti itu. Nah. Orang manja tidak bisa kerja kan, tapi kita sakit seperti itu Itu kan. penilaian orang lain kan. Tapi sebenarnya memang kita sakit. Betul. Kita sakit, tapi orang menilai kita sehat-sehat aja, pasti sakit bohongan, tak mau kerja, manja, takut. Nah itu kan. Itu susahnya kalau penyakitan seperti ini. Kalau obat herbal apa saja yang pernah diminum, Nina? Kalau obat herbal itu ya semacam yang diberikan oleh dokter saja itu. Tidak pernah minum kunyit, ramuan itu tidak pernah. Itu kalau alami ya. Alami ya. Kunyit saya campur pakai singkong Jawa itu. Oh iya, singkong Jawa. Itu Ya. saya pakai. Ubi kayu. Ya ubi kayu. Campur madu. Enggak campur madu, langsung itu. Oh iya ya. Kunyit sama singkong kayu itu saya pakai. Itu dalam berapa hari saya minum? Kalau nggak salah itu seminggu. Itu alhamdulillah ada perubahan ya. perubahan sedikit kan dari sana. Saya minum kunyit sama ubi kayu itu. Terus yang lain selain itu nggak ada ya? Ada ya? Nggak ada Tapi itu Cuma itu. berarti terapinya. terapinya ini Sama untuk itu kalau setiap hari itu saya minum air hangat. di pagi hari pas bangun. Nah, jadi untuk teman-teman pas bangun pagi itu minum air hangat, dan teman kita ini Niatkan jadi Obat, obat, ya. amalkan. bila perlu kan Niatkan setiap amal. kita mau minum itu bacakan surat Al-Ikhlas ya. Ya, benar. Untuk Ikhlas, dan kita rukyah diri kita. Nah, mungkin di kesempatan kali ini itu yang bisa kami berikan kepada teman-teman, sedikit motivasi bahwa misalnya GERD anxiety itu bisa disembuhkan. Kata siapa? Mungkin teman-teman tinggal perbaiki diri teman-teman, perbaiki mental teman-teman, Harus perbaiki lebih semangat. lebih semangat itu kan. Pola pikir teman-teman pasti sembuh. Obat hanya bisa membantu, tapi yang bisa menyembuhkan teman-teman itu adalah diri teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.